Beastmaster, Bab 91 sampai dengan 92. Bab 91 Bunga matahari dan bunga matahari berwajah besar yang serupa. Alat dengan atribut yang berguna. Qi Yue memutar matanya pada Qirong. Ayah. 1 detik dia menghiburnya, dan detik berikutnya hanya Qiao Bai yang ada di pikirannya, bukan? Qi Yue mengirim pesan dan menunggu beberapa saat balasan dari Qiao Bai. Qi Yue, yang masih marah tadi, langsung duduk tegak. Panggilan suara dilakukan ke Qiao Bai. Kamu tidak sedang berlibur. Bolehkah aku menghubungimu? Menghadapi Qi Yue, yang sepertinya datang untuk bertanya, Qiao Bai tidak panik sama sekali. Beberapa kata membuat kemarahan Qi Yue mereda. Qi Yue, jadi Xiao Wu benar-benar berevolusi. Lin Weiwei mendekati Qi Yue dengan rasa ingin tahu. Qirong di samping juga menajamkan telinganya. Ya, Xiao Wu telah berevolusi selama beberapa waktu. Saya mendengar bahwa Xiao Wu yang telah berevolusi sangat kuat. Lin Weiwei memeluk lengan Qi Yue dan berkata dengan nada penasaran, Xiao Wu sebelumnya sangat kuat, tetapi Xiao Wu yang telah berevolusi sungguh tidak terbayangkan. Betapa hebatnya hal ini. Mari kita memiliki kesempatan untuk melawan Ratu Rubah Api lagi. Qi Yue penuh percaya diri. Qiao Bai terkekeh, apakah kamu yakin? Li Gan segera menyerah ketika dia melihat Xiao Wu yang telah berevolusi. Adapun Ratu Rubah Api, dia bukan lagi tandingan Xiao Wu. Tetapi setelah Xiao Wu mendengar nama Ratu Rubah Api, mata merah keemasannya langsung bersinar. Apa? Berburu rubah. Burung bisa. Burung-burung tidak keberatan. Yang kuat menindas yang lemah. Apa hubungannya dengan burung? Burung itu hanya ingin memberi pelajaran pada rubah. Qiao Bai. Qiao Bai mendorong kepala berbulu Xiao Wu menjauh. Xiao Wu bertahan dan mendekat lagi. Qiao Bai kesal, jadi dia memeluk leher Xiao Wu dan mengusap keras rambut kaku di kepala Xiao Wu beberapa kali. Qi Yue dan Lin Weiwei, yang belum pernah mendengar tentang penyerahan diri sama sekali, hanya mengetahui bahwa kadal naga Li Gan kalah dari favorit kedua yang dikontrak Qiao Bai. Meskipun saya sudah lama tidak bergaul dengan Li Gan, tetapi mereka masih memiliki sedikit pemahaman tentang karakter Li Gan yang beringus. Li Gan, menyerah. Betapa kecilnya kepercayaan diri Anda. Hanya melihat Xiao Wu yang berevolusi, kamu merasa tidak punya peluang untuk menang, bukan? Semakin sering hal ini terjadi, semakin Qi Yue dan Lin Weiwei menjadi semakin penasaran dengan evolusi Xiao Wu. Disayangkan, tidak ada satupun foto atau video pertempuran hari itu yang beredar. Jika tidak, mereka tidak perlu khawatir untuk menebak-nebak. Tidak lagi, apa favorit keduamu dalam kontrak? Qi Yue dengan tegas melewatkan topik pertempuran, berpura-pura dia tidak mengatakan apapun sekarang. Jika Li Gan hendak menyerah, maka Ratu Rubah Api kemungkinan besar tidak akan menandingi Xiao Wu yang telah berevolusi. Lebih baik tidak mempermalukan diri sendiri. Aku akan memotretnya dan menunjukkannya padamu. Gunakan kata-kata untuk mendeskripsikan penampakan serangga kucing. Qiao Bai memandangi kucing dan serangga di depannya dan hanya bisa berteriak tanpa daya di dalam hatinya, itu tidak bisa dilakukan. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Tampilan Chat Bak terlalu abstrak. Ketika Qi Yue dan Lin Weiwei melihat foto Mao Mao Chong, wajah mereka menunjukkan kebingungan dan keraguan yang sama. Tidak, apakah ini benar-benar makhluk hidup luar biasa yang bisa melompat, berjalan, dan bertarung? Qirong tertarik dengan ekspresi Qi Yue dan Lin Weiwei. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat, lalu mengikuti jejak Lin Weiwei dan Qi Yue. Kehormatan kucing dan serangga, pada pandangan pertama tampak sangat abstrak, tetapi setelah melihatnya dalam waktu lama, itu menjadi sedikit lucu yang tak terlukiskan. Kemudian Anda akan mulai meragukan estetika Anda sendiri, betapa salahnya berpikir bahwa benda ini terlihat lucu. Qi Yue ingin berbicara tetapi berhenti. Qi Yue terdiam. Qirong, sebaliknya, tersenyum dan berkata kepada Qiao Bai di ujung telepon, Qiao Bai, hewan peliharaan keduamu sangat menarik.
Apakah itu makhluk luar biasa yang baru ditemukan? Ya, kita akan menemukan Mau-Mau, Batuk, Mau-Mau Long, Xiaoji, ini juga kebetulan. Qiao Bai mengusap punggung Mau-Mau Chong yang tidak berbulu, terbatuk 2 kali dan melanjutkan. Catosaurus, apakah itu nama ras yang kamu berikan pada spesies makhluk luar biasa ini? Cukup menarik. Qirong menaikkan kacamata di pangkal hidungnya, menyipitkan mata dan melihat dengan cermat foto yang baru saja dikirim Qiao Bai di atas. Mau-Mau Chang, seekor kucing dengan kaki terangkat, berada dalam pelukan Qiao Bai, terlihat sangat bersemangat. Dari penampilannya memang memiliki ciri-ciri makhluk luar biasa bertipe kucing, namun sepasang tanduk di kepalanya memang sangat mirip dengan tanduk naga pada beberapa makhluk luar biasa bertipe naga. Perpaduan antara naga dan kucing. Makhluk luar biasa naga memang sangat energi dalam hal tertentu, tidak aneh, tidak aneh. Qiao Bai terdiam lagi. Bisakah dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti apapun? Qirong layak menjadi guru yang bertanggung jawab atas habitat dan reproduksi makhluk luar biasa ini. Tapi dilihat dari warnanya saja, sepertinya ada sifat beracunnya kan? Lalu ada ciri-ciri keseluruhannya. Yah, kamu seharusnya tidak menemukan makhluk luar biasa ini di tanah terlarang Nanyang, kan? Saat dia berbicara, Qirong tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, rambutnya, bukan, itu sisik. Melihat arah dan kilaunya, terlihat seperti makhluk luar biasa dari tanah terlarang kota Miyun atau tanah terlarang dari kota Dongsu. Qiao Bai merasa sedikit terkejut dalam suaranya, bagaimana ini bisa dilihat? Apakah kita masih bisa menilai dari mana makhluk luar biasa itu berasal melalui foto? Guru dari Akademi Pengendalian Binatang tingkat lanjut, apakah dia begitu kuat? Tidak. Mendengarkan nada kaget Qiao Bai, Qirong tidak bisa menahan senyum bangga di wajahnya. Sebagai senior, secara logika, dialah yang seharusnya memberikan pengetahuan kepada Qiao Bai, yang mengejutkan Qiao Bai. Tetapi sejak mereka bertemu Qiao Bai, hubungan antara Qirong dan Qiao Bai tidak berkembang sesuai aturan biasanya. Akhirnya mendengar nada kaget dan bingung Qiao Bai, bukankah rasa pencapaian tiba-tiba muncul? Saya merasa lebih bahagia dibandingkan saat saya biasanya mengajar siswa. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sisik naga kucing ini memiliki kilo khusus. Ini adalah kilo khusus yang hanya dapat ditemukan pada makhluk luar biasa yang lahir di tempat terlarang di kota Miyun dan kota Dongsu. Kota Miyun, kota Dongsu. Mendengar nama kedua kota ini, Qiao Bai tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa kedua kota ini terasa familiar jika disatukan. Berdasarkan kesamaan antara tempat terlarang di kota Miyun dan kota Dongsu, aliansi percaya bahwa hal ini disebabkan oleh sifat beracunnya, dan ada periode waktu setiap tahun ketika mereka bersentuhan dengan rumput yingying dalam waktu yang lama. Sifat beracun dari dua tempat terlarang ini adalah makhluk luar biasa juga lebih kuat dari tempat lain. Qiao Bai tiba-tiba menyadari. Yingying Chao, dia akan mengerti saat kamu mengatakan ini. Dapatkah rumput yingying juga mempengaruhi pertumbuhan makhluk luar biasa? Teori ini ada secara internal, tetapi belum sepenuhnya terkonfirmasi. Saat mereka berbicara, Qirong dan Qiao Bai menjadi semakin bersemangat. Qi Yue benar-benar menelepon dan bertanya pada Qi Yue pada awalnya. Ayahnya benar-benar mengabaikannya sebagai seorang putri dan hanya menganggap Qiao Bai sebagai putranya sendiri. Saat percakapan antara Qirong dan Qiao Bai dimulai, mata Qi Yue dan Lin Weiwei hampir berubah menjadi bintang. Ketika ayah mereka tidak memperhatikan, Qi Yue dengan cepat mengambil kembali telepon dari tangannya. Evolusi juga terkait. Qirong, yang ponselnya tiba-tiba menghilang di tengah kalimat, memandang Qi Yue. Qi Yue tidak panik ketika ayahnya memandangnya, ini ponselku. Aku bahkan belum selesai berbicara dengan Qiao Bai. Qirong, hai, apakah kamu tidak melupakan hal ini saat membicarakannya? Ruang untuk percakapan diberikan kembali kepada Qi Yue, Lin Weiwei dan Qiao Bai, sementara Qirong berpikir keras.
Komunikasi singkat beberapa menit ini memungkinkan Qirong mengenal Qiao Bai dari aspek lain. Di masa lalu, dia merasa bahwa meskipun kesuksesan Qiao Bai tidak sepenuhnya karena keberuntungan, itu tetap didasarkan pada bakatnya. Tetapi inspirasi dan bakat juga ada saatnya akan habis. Jika inspirasi dan bakat Qiao Bai mengering, apa yang tersisa dari Qiao Bai? Qiao Bai, masih banyak yang tersisa. Setelah percakapan dengan Qiao Bai, keduanya membahas beberapa topik dalam beberapa menit. Qiao Bai tidak hanya dapat mengikuti pikiran Qirong setiap saat, tetapi dia juga dapat memperluas pemikirannya sepanjang alur pemikiran. Qirong akhirnya menyadari bahwa kata jenius lebih dari sekedar komentar biasa terhadap Qiao Bai. Dua kata ini adalah gambaran sebenarnya dari Qiao Bai. Qirong mau tidak mau memikirkan kegiatan ekstrakurikuler non-pengajaran yang dia lakukan. Tim tersebut membutuhkan 1 atau 2 profesor yang mempelajari evolusi hewan peliharaan, memiliki pikiran yang fleksibel, dan cepat menganalisis. Dia pernah berpikir untuk mengundang Qiao Bai sebelumnya, tapi merasa itu tidak pantas. Setelah percakapan dengan Qiao Bai, Qirong benar-benar berubah pikiran, itu pasti Qiao Bai. Hanya Qiao Bai yang paling cocok. Oke, ayo pergi ke tempat latihan untuk bertarung bersama lain kali. Qi Yue berkata dengan percaya diri kepada Qiao Bai di ujung telepon, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Xiao Wu, masih mudah untuk mengalahkan favorit kedua kamu, baru saja berkontraksi. Li Gan dan aku berbeda. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Lin Weiwei hampir menutupi wajahnya. Dengarkan, bendera ini menyala. Akan menjadi tidak normal jika wajahmu tidak ditampar. Melihat Qi Yue dan Qiao Bai hampir selesai berbicara, Qirong berdeham dan berkata secara proaktif, Qiao Bai, saya memiliki kegiatan ekstrakurikuler di sini dan saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Apakah Anda tertarik? Qiao Bai, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler apa? Melihat Qirong dan Qiao Bai benar-benar ingin membicarakan sesuatu yang serius, Qi Yue memberikan ponselnya kepada ayahnya. Sudahlah, bagaimanapun, saya sudah membuat janji dengan Qiao Bai. Tunggu saja sampai liburan berikutnya, dan saya bisa bermain melawan Qiao Bai lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Qi Yue sudah memikirkan cara meningkatkan kekuatan Ratu Rubah Api dalam waktu singkat. Apa yang saya katakan di telepon adalah saya sangat percaya diri. Sebenarnya, Qi Yue cukup jelas tentang kekuatannya sendiri. Karena potensi dan kekuatan hewan peliharaan itu sendiri, hasil pertarungannya dengan Li Gan hampir selalu 50-50. Kadal naga Li Gan bahkan tidak bisa mengalahkan favorit kedua Qiao Bai. Pasti tidak mudah baginya untuk menang. Upaya harus bekerja lebih keras mulai sekarang. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenangkan favorit kedua Qiao Bai. Bahkan jika Ratu Rubah Api tidak sekuat Xiao Wu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan kucing yang terlihat sangat rendah di San Kan. Wei Wei, ayo bekerja keras bersama. Qi Yue, yang darahnya mendidih dan seluruh tubuhnya tampak terbakar dengan nyala api, dengan penuh semangat memegang tangan Lin Vivi. Tetapi ekspresi Lin Vivi terlihat sedikit ragu-ragu. Tapi aku merasa aku tidak terlalu berbakat dalam pertarungan, kata Lin Weiwei lembut. Ini bukan hari pertama dia menemukan masalah ini. Dengan kata lain, sejak awal kontrak dengan serangga madu, Lin Weiwei tidak pernah memikirkan betapa kuatnya dia menjadi master binatang di masa depan. Membawa cacing madu. Selama kutu madu ada di sisinya, dia merasa baik-baik saja. Mendengar ini, Qi Yue tertegun sejenak, lalu tersenyum lagi. Gelombang aku sudah menemukan hal semacam ini sejak lama. Tidak masalah jika kamu tidak pandai bertarung, Wei Wei, kamu tidak harus menjadi master binatang yang sangat kuat. Lin Weiwei sedikit mengangguk, ada cara lain. Lalu dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Sisi lain, percakapan antara Qiao Bai dan Qirong berlanjut. Guru Qi, bisakah Anda menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler yang baru saja Anda sebutkan dengan lebih jelas? Qirong berpikir sejenak, benar.
Aliansi dan negara tidak pernah berhenti menjelajahi tempat-tempat terlarang. Anda tahu ini? Qiao Bai mengangguk. Tentu. Selain tim eksplorasi swasta dan tim eksplorasi resmi, terdapat juga sarana teknologi sebagai pos terdepan, seperti pencitra pendeteksi lubang jarum kecil, perangkat amfibi dan kamera udara yang disamarkan, dan seterusnya. Namun, makhluk luar biasa di tanah terlarang sangatlah ganas, dan jalur perangkat teknologi acak dan tidak teratur. Terkadang jika Anda secara tidak sengaja mengalami pertarungan antara makhluk luar biasa liar, perangkat ini dapat dengan mudah terlibat, masuk dan berubah menjadi tumpukan puing. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi. Tidak mudah bagi peralatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bergerak maju di tanah terlarang, paling-paling menjadi pengingat dan panduan bagi anggota tim eksplorasi selanjutnya. Tidak mungkin menjelajahi seluruh lahan terlarang menggunakan perangkat teknologi. Dalam gambar yang dihasilkan oleh detektor kecil terbaru di kota Dongsu, kami melihat makhluk luar biasa yang sangat berharga. Qiao Bai menjadi lebih energi setelah mendengar ini. Makhluk luar biasa apa? Kedengarannya misterius. Bunga matahari yang bersinar. Qiao Bai tertegun sejenak. Makhluk luar biasa ini, jika dia mengingatnya dengan benar. Dalam 1200 tahun manusia hidup dengan makhluk luar biasa ini hanya muncul sekali, saat gelombang besar binatang buas 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Beastmaster sudah bisa memerintahkan hewan peliharaannya untuk bertarung melawan makhluk luar biasa yang mengancam. Melalui serangan brutal yang menukar luka dengan luka, melihat pasukan manusia akan menang, makhluk luar biasa yang datang menyerang tetapi dikalahkan dan jatuh mendapatkan kembali vitalitasnya di bawah nutrisi semburan sinar matahari, hujan, dan embun. Gelombang binatang buas ini adalah akibat paling tragis bagi manusia dan makhluk luar biasa di luar tanah terlarang dalam ribuan tahun. Pada akhirnya, nenek moyang kita mengandalkan kemauan keras dan perjuangan putus asa mereka, dan aliran master binatang buas bergabung dengan gelombang pertama. Di medan perang garis depan, dia menggunakan relay untuk membunuh makhluk luar biasa utama di sisi berlawanan, dan akhirnya mencapai kemenangan yang sangat tragis ini di saat-saat terakhir. Ini dia, gelombang monster ini, seperti yang dikatakan Qirong, adalah pertempuran paling brutal yang pernah dialami manusia karena mereka memiliki kekuatan untuk melawan dan dapat mengontrak hewan peliharaan. Sangat dekat, 13 kota akan diratakan dan dihancurkan satu demi satu. Pasukan manusia menggunakan metode peperangan roda. Satu demi satu, para leluhur mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan kunci energi, kekuatan fisik, dan batang darah yang tak ada habisnya dari makhluk luar biasa itu. Kemenangan sulit diraih. Buku tersebut mencatat gelombang besar ini, tetapi tidak menyebutkan sumber matahari, hujan, dan embun, jadi dikombinasikan dengan nama makhluk luar biasa yang baru saja disebutkan Qirong, cerita ini ada hubungannya. Qiao Bai tidak perlu meragukannya. Kebenaran tampaknya telah terungkap sepenuhnya di hadapannya. Qirong tertawa, kamu memang sangat tertarik. Nama makhluk luar biasa ini tidak tercatat dalam buku, sebagian karena kami tidak ingin menjadi mitos, dan sebagian lagi karena nenek moyang kami pada akhirnya tidak menemukan kelompok makhluk luar biasa ini. Rasanya seperti muncul dari tanah dan kemudian menghilang dengan suara mendesing. Selama 1000 tahun, tak seorang pun pernah melihat makhluk luar biasa ini lagi. Sampai saat ini, Qiao Bai, apakah menurut Anda makhluk luar biasa dalam gambar yang dikirim kembali dari tanah terlarang di kota Dongsu adalah bunga matahari sinar matahari ini? Qirong mengangguk. Ya, itu benar. Itu dia. Apakah kamu yakin? Nada suara Qiao Bai penuh keraguan. Bukannya dia tidak mempercayai Qirong dan mengira Qirong berbohong padanya. Tidak terlalu banyak. Itu adalah, jika bunga matahari sinar matahari ini benar-benar ditemukan di tanah terlarang kota Dongsu, tidak akan ada tindakan apapun terhadapnya, bukan? Meskipun saya belum pernah melihat bunga matahari ini dengan mata kepala sendiri, dan saya tidak mengetahui kemampuan spesifiknya, banyak informasi penting yang dapat dianalisis dari gelombang pasang 1000 tahun yang lalu.
Semacam makhluk luar biasa yang sangat berharga yang dapat menggunakan sinar matahari, hujan, dan embun untuk secara bersamaan memulihkan energi dan kekuatan fisik ribuan makhluk luar biasa dan menyembuhkan luka-luka mereka. Jika benar-benar ditemukan, negara dan aliansi akan pasti mengambil tindakan sesegera mungkin. Pertama-tama, kita harus memastikan bahwa makhluk luar biasa ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Ini tidak akan memicu gelombang besar seperti yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Haha, mendengarkan analisis Qiao Bai, Qirong menunjukkan senyuman sedikit malu. Hal yang paling beruntung bagi Qirong saat ini adalah Qiao Bai tidak dapat melihat ekspresinya, jika tidak maka akan memalukan. Qirong mengangkat kacamatanya, baiklah. Oke, tebakan Anda masuk akal. Kami tidak yakin apakah itu benar-benar bunga matahari sinar matahari. Lagi pula, dilihat dari penampilannya, itu mungkin bunga matahari berwajah besar. Petik 2. Oh, Qiao Bai menatap layar ponsel dengan tatapan mati di matanya. Kui berwajah besar, makhluk luar biasa dengan atribut racun dan kayu, merupakan makhluk luar biasa yang berevolusi dari Dodo Hua. Cara serangannya adalah dengan memuntahkan biji melon. Namun biji melon yang dimuntahkan bukanlah biji melon biasa, melainkan lengket, berbau, dan sangat mirip dengan kombinasi rasa yang khas biji melon yang berbisa. Kekuatan serangannya tidak tinggi dan penghinaannya sangat kuat. Banyak master binatang biasa suka mengontraknya. Jangan tanya. Pertanyaannya adalah melepaskan bunga matahari berwajah besar ketika Anda tidak menyukai seseorang, itu benar-benar dapat membuat seluruh penonton terkejut. Jadi, apa hubungan bunga matahari ini dengan bunga matahari berwajah besar? Hanya terlihat sedikit mirip. Qirong mengangguk, ya, sekilas terlihat sangat mirip. Meskipun saya belum pernah melihat bunga matahari dengan mata kepala sendiri, nenek moyang kita mencatatnya dengan sangat jelas di buku. Konon pada saat itu mereka mengira itu adalah bunga matahari berwajah besar yang bermutasi, tetapi setelah penelitian, mereka menemukan ada yang tidak beres. Petik 2. Baik bunga matahari maupun bunga matahari sangat mirip dengan bunga matahari di alam, tetapi karena bunga matahari beracun, kelopak dan kuncupnya ditutupi dengan gas beracun berwarna ungu yang tidak terlihat. Anda masih dapat mencium baunya jika Anda mendekat, bau yang tidak sedap dan menjijikkan. Ini juga merupakan sumber metode serangan Big Face Kui. Bunga matahari yang dibunuh pada saat itu benar-benar berbeda. Penampilannya lebih mirip dengan bunga matahari di alam. Ia tidak mengandung racun dan malah memancarkan aura hangat seperti matahari. Sayangnya, sebelum nenek moyang kita sempat mengamatinya lebih dekat, tubuh bunga matahari yang mati itu berubah menjadi cahaya dan benar-benar menghilang. Jika tidak, kita mungkin telah menemukan suku Sun Sin Kui. Mendengar ini, Qiao Bai berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah bunga matahari sinar matahari dan bunga matahari wajah besar adalah bentuk evolusi Dodo Hua yang berbeda? Mendengar tebakan Qiao Bai, wajah Qirong tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali. Itu tebakan yang bagus. Seseorang telah menebaknya 1000 tahun yang lalu. Dan dalam 100 tahun terakhir, beberapa orang telah melakukan penelitian tentang arah evolusi baru Dodo Hua, tapi hasilnya tidak diragukan lagi. Tidak dapat ditemukan. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Hanya karena kesamaan penampilan antara bunga matahari berwajah besar dan bunga matahari, lebih dari satu orang berspekulasi tentang kemungkinan ini. Tetapi, mereka tidak dapat menentukan rute evolusi baru Dodo Hua jika mereka tidak dapat menemukannya. Bunga matahari hanya bisa ada sebagai makhluk luar biasa saja. Ingin pergi dan melihatnya bersama. Bunga matahari liar dan langka dengan kekuatan penyembuhan. Tanyakan saja, adakah yang bisa menolak? Lagi pula Qiao Bai tidak bisa melakukannya. Dia menyetujui dengan tegas. Waktunya besok. Kemasi barang bawaanmu malam ini dan kita akan berangkat bersama besok. Menutup telepon. Qiao Bai sedang duduk di sofa di rumah, memikirkan masalah ini. Sinar matahari bunga matahari dengan kekuatan penyembuhan. Dia sangat tertarik ketika mendengarnya.
Qiao Bai dengan tegas mulai mengemasi barang bawaannya. Di tengah pengepakan, ada ketukan di pintu. Qiao Bai membuka pintu, dan mereka yang datang baru-baru ini adalah Lu Yongjin dan Sui Yu. Hah, melihat Qiao Bai sedang mengemasi barang bawaannya, seolah-olah dia sedang bersiap untuk melakukan perjalanan jauh, pasangan itu terkejut. Profesor Qiao, apakah Anda berencana untuk pergi keluar sebentar? Adapun pendirian laboratorium Anda, Sui Yu bertanya secara metodis, dengan sedikit nada cemas, seolah dia takut pekerjaan yang akhirnya dia dapatkan akan hilang lagi. Ya, sehari setelah Qiao Bai kembali dari sekolah menengah No. 11, Lu Yongjin dan Sui Yu datang ke pintu. Setelah Qiao Bai memahami pengalaman dan level kedua orang ini, dia dengan tegas memasukkan mereka ke laboratoriumnya. Pengetahuan profesional yang solid, merendah, kemampuan untuk menanggung kesulitan, tugas yang jujur, tanpa otonomi yang baik, Anda dapat melakukannya tepat waktu selama pekerjaan diatur oleh profesor. Inilah alat impian Qiao Bai. Lu Yongjin dan Sui Yu juga menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar berita bahwa Qiao Bai mempekerjakan mereka. Ia pun berinisiatif untuk membicarakan kemungkinan masalah yang mungkin ada pada dirinya. Di satu sisi, dia takut Qiao Bai tidak akan memahami situasi di dalam lingkaran. Di sisi lain, saya tidak ingin akhirnya masuk laboratorium, hanya kemudian dikeluarkan lagi karena alasan lain. Apakah itu Lu Yongjin atau Sui Yu, mereka tidak dapat menahan pukulan serupa lagi. Yang tidak mereka duga adalah, setelah mendengarkan kata-kata mereka, Qiao Bai memiliki senyum percaya diri yang samar di wajahnya. Hanya itu. Selama Anda yakin ini bukan masalah Anda, saya tidak keberatan. Qiao Bai berkata sambil tersenyum, laboratorium saya masih dalam tahap awal. Dari permintaan saya untuk mendirikan laboratorium jangka panjang, Anda seharusnya bisa mengatakan bahwa ide saya berbeda dari orang biasa. Lu Yongjin dan Sui Yu. Bukankah berbeda? Pasangan ini hampir sepenuhnya dikeluarkan dari lingkaran ini dalam 6 bulan terakhir. Jika mereka tidak memiliki mentalitas untuk mencobanya, mereka tidak akan datang ke Qiao Bai. Tapi Qiao Bai menyetujuinya dengan gembira. Kegembiraan begitu besar sehingga tak satu pun dari mereka menyadari apa yang telah terjadi. Ini seperti bermimpi. Tidak hanya persyaratan saya untuk organisasi yang berbeda dari biasanya, persyaratan saya untuk peneliti ilmiah yang datang untuk melamar juga berbeda. Saya jelas tidak ingin berlama-lama, tapi saya juga tidak membutuhkan peneliti jenius dan berpikiran cepat yang membutuhkan 1 atau 2 kesempatan kelompok untuk memperkaya pengalaman mereka. Karena saya tidak bisa menyimpannya. Apa yang dibutuhkan orang-orang seperti ini adalah sebuah platform untuk mengekspresikan diri mereka. Ini adalah kesempatan untuk menjadi profesional melalui 1 atau 2 tim proyek. Manusia alat, tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal dan menjadi alat bagi Qiao Bai. Qiao Bai dengan tegas meneruskan atribut bakat ini, yang kemungkinan 200% akan hilang setelah jangka waktu tertentu. Dari aspek ini, kalian berdua memenuhi kebutuhanku dengan sangat baik. Lu Yongjin dan Sui Yu semakin bingung. Siapa sangka, suatu hari, kebiasaan, mereka juga akan menjadi sebuah keuntungan. Lu Yongjin dan Sui Yu terkejut dan bahagia, tapi juga sedikit sulit dipercaya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, dalam pandangan Qiao Bai, mereka yang mampu bertahan dalam lingkaran ini selama bertahun-tahun mungkin bukanlah orang yang jenius, tetapi mereka sama sekali bukan orang yang biasa-biasa saja industri kerja. Baru setelah mereka menandatangani kontrak kerja dan kerja dengan Qiao Bai, Lu Yongjin dan Sui Yu akhirnya meredakan kekhawatiran mereka. Mereka benar-benar mendapat pekerjaan di lingkaran ini lagi. Lu Yongjin dan Sui Yu tidak lagi bergumam pada Qiao Bai bahwa itu aneh. Mulai saat ini, Qiao Bai adalah dermawan terbesar mereka. Mereka harus bertindak jujur sesuai dengan persyaratan Qiao Bai. Kemudian, beberapa hari telah berlalu, dan mereka belum memulai pekerjaan baru. Masalahnya adalah gaji Qiao Bai masih dihitung untuk mereka. Pasangan itu sama-sama orang jujur.
Saya hanya ingin bertanya pada Qiao Bai. Tanpa diduga, saya melihat adegan Qiao Bai bersiap untuk melakukan perjalanan bisnis. Ah, kalian berdua di sini. Qiao Bai melirik Lu Yongjin dan Sui Yu, dan meminta mereka masuk dan duduk. Dia terus mengemasi barang bawaannya, jika kalian berdua tidak datang, aku akan mengirimmu sebuah pesan. Dengarkan ini. Lu Yongjin menelan ludah, mengatupkan kedua tangannya erat-erat, dan tubuhnya yang duduk di sofa sedikit tegang. Kirim pesan. Katakan apa? Apakah karena kami tidak ingin mendirikan laboratorium ini? Tidak heran Lu Yongjin dan Sui Yu berpikir demikian. Itu benar karena beberapa hari telah berlalu, tidak ada bayangan laboratorium yang terlihat, dan tidak ada peneliti baru yang bergabung. Pasangan itu tidak tahu dan sangat panik. Saya akan pergi ke tanah terlarang di kota Dongsu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler kali ini. Qiao Bai hanya memberitahu mereka berdua tentang undangan Qirong. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah karyawannya. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal semacam ini. Berapa lama, aku tidak yakin. Qiao Bai memasukkan pakaian dan makanan ke dalam tasnya. Mao Chong melihat gerakan Qiao Bai, sepertinya dia menderita ADHD, dan dari waktu ke waktu dia memikirkan tentang tubuhnya yang gemuk. Masukkan ke dalam ransel Qiao Bai. Qiao Bai memasukkan pakaian dan makanan ke dalam ranselnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan kucing dan serangga itu dan menyimpannya. Mao Chong mengambil inisiatif untuk masuk sementara Qiao Bai tidak memperhatikan. Tindakan ini terus berlanjut, dan Qiao Bai memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kami sepakat bahwa kamu adalah seekor naga, bukan kucing. Qiao Bai mengambil kucing itu dari ranselnya lagi. Kali ini dia tidak hanya meletakkan kucing itu di sebelahnya, tetapi langsung meletakkan kucing itu di depan Xiao Wu. Xiao Wu, yang sedang duduk di atas ayam dan beristirahat dengan mata tertutup. Xiao Wu menatap lurus ke arah Qiao Bai dengan mata merah keemasan. Beri penjelasan. Burung itu sedang beristirahat. Qiao Bai terbatuk 2 kali, ahem. Seperti yang dijanjikan, kamu adalah kakak perempuan tertua di keluarga ini, dan kamu akan menjaga adik laki-lakimu. Xiao Wu melihat Mao Chong dengan mata jahat. JPG. Anda tidak bisa menyembunyikan sorot mata Anda saat ingin membunuh hewan peliharaan. Kucing-kucing, Kiweo. Mao Chong langsung terdiam. Qiao Bai akhirnya bisa mengemas barang bawaannya dengan baik dan memberikan instruksi kepada Lu Yongjin dan Sui Yu. Saudara Lu dan saudara Sui, kalian berdua punya pengalaman. Saya sudah memberitahu Anda peneliti ilmiah seperti apa yang ingin saya rekrut. Mengenai lokasi laboratorium, Qiao Bai melirik ponselnya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Paman Huang telah memilih lokasi untuk saya. Laboratorium sedang dibangun. Kami akan berada di sana, dapat bergabung dengan tim ketika peneliti ilmiah tiba. Melihat pasangan Lu Yongjin dan Sui Yu di depannya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa jika laboratoriumnya dapat diisi dengan peralatan yang berguna seperti Lu Yongjin dan Sui Yu, Qiao Bai akan terbangun sambil tertawa ketika bermimpi di malam hari. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Lu Yongjin dan Sui Yu, yang dianggap sebagai kelompok kontrol oleh Qiao Bai, keduanya memasang senyum malu di wajah mereka. Setelah sekian tahun berada di lingkaran, keduanya tidak pernah menyangka suatu saat akan menjadi acuan baku jawaban. Inilah sebabnya Profesor Qiao Bai menghargai mereka. Pasangan itu menjadi bersemangat ketika mereka memikirkan hal ini. Profesor Qiao, jangan khawatir. Kami akan mengontrol situasi dengan ketat dan memastikan bahwa kami tidak akan merekrut impor paralel. Ada juga perbedaan antara pekerjaan yang membumi dan pekerjaan yang membumi. Lu Yongjin dan Sui Yu, di bawah pujian Qiao Bai, telah sepenuhnya menganggap Qiao Bai sebagai orang tua dan putra mereka yang terlahir kembali. Mereka harus bekerja lebih keras untuk Qiao Bai, dan mereka tidak boleh membiarkan Qiao Bai menderita. Tetapi, Profesor Qiao, Sun Xin Kui dan Big Face Kui yang Anda bicarakan. Saya tidak yakin. Saya tahu satu hal lagi. Lu Yongjin sedikit mengernyit, sebenarnya,
di tahun-tahun awal, terutama 20 tahun yang lalu, ada tidak semua profesor muda telah memulai proyek penelitian tentang Dodo Hua, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Meskipun negara dan aliansi tidak memiliki kebijakan eksplisit dalam beberapa tahun terakhir, jika Anda ingin mempelajari jalur evolusi baru Dodo Hua, akan sulit bagi proyek ini untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Lu Yongjin sendiri telah bekerja di 2 laboratorium mempelajari tauge setelah lulus. Hal ini tidak berlangsung lebih dari 1 tahun, dan pihak berwenang menolak memberikan sumber daya lebih lanjut. Tidak ada hasil dan tidak ada kemajuan. Tidak ada perkembangan. Menginvestasikan lebih banyak sumber daya seperti membuang-buang uang. Kemudian, tidak ada kandidat untuk proyek rute evolusi baru Dodo Hua. Yang di atas tidak menyetujui sumber daya, jadi tidak ada gunanya memilihnya. Jika Anda tertarik pada Dodo Hua dan ingin mempelajari rute evolusi baru Dodo Hua. Saat dia berbicara, Lu Yongjin mengerutkan kening. Saya sarankan Anda lebih memikirkannya. Ini adalah lubang yang dalam. Masuk dan keluar karena malu. Reputasinya benar-benar tidak bersahabat. Hal ini terutama berlaku untuk Qiao Bai, seorang profesor evolusi hewan baru dan berbakat di kota Ny yang sedang berada di puncak popularitasnya. Tidak ada kegagalan sejak debutku. Selalu mampu membuahkan berbagai hasil yang luar biasa. Selama Qiao Bai tidak tersesat, dia tidak hanya akan menjadi bos besar seperti Profesor Wu Qingshan di masa depan, tapi setidaknya dia akan terkenal sebagai bos besar dalam mempelajari evolusi hewan peliharaan di Tiongkok Selatan. Lebih dari itu, dalam pandangan Lu Yongjin, setiap langkah yang diambil Qiao Bai perlu dipertimbangkan dengan matang dan tidak bisa diambil sembarangan. Qiao Bai mendengar pikiran Lu Yongjin dan tertawa. Dia tahu bahwa Lu Yongjin peduli padanya, tapi saat ini, aku hanya tertarik pada bunga matahari-matahari, makhluk luar biasa yang hanya ada dalam legenda. Aku belum begitu tertarik pada Dodo Hua. Tetapi jika menurutku Dodo Hua benar-benar bisa berevolusi menjadi bunga matahari, mungkin aku akan benar-benar mempelajari Dodo Hua. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Tapi lalu kenapa? Jika Anda ingin mempelajarinya, lakukanlah. Dia adalah pria yang telah menyalakan perangkat curang. Tetap penasaran dengan semua makhluk luar biasa di dunia dan tidak terkekang oleh aturan yang ada adalah ide terbaik saya untuk arah pengembangan saya di masa depan. Kata-kata Qiao Bai mengejutkan Lu Yongjin. Sui Yu segera mengerti maksud Qiao Bai. Dia menarik lengan baju suaminya, membungkam Lu Yongjin yang masih ingin mengatakan sesuatu. Profesor Qiao, kami semua mendengarkan Anda. Qiao Bai mengangguk. Sangat bagus. Lu Yongjin agak terlalu jujur. Mungkin karena Qiao Bai memberi mereka gaji dan menyediakan pekerjaan, dan karena Qiao Bai masih muda, Lu Yongjin secara tidak sadar selalu ingin memberinya nasihat dari sudut pandang orang yang lebih tua. Untungnya, Sui Yu menyadari bahwa Qiao Bai tidak membutuhkannya. Dari segi usia, Qiao Bai lebih muda dan lebih seperti junior yang perlu dijaga. Qiao Bai adalah peneliti tingkat 5, dan peneliti tingkat 5 termuda di kota Ny. Melihat suami dan istri mereka, lebih dari 20 tahun setelah lulus, dia masih menjadi peneliti magang. Di masa depan, dia harus mengandalkan Qiao Bai untuk menjadi peneliti level 5 berdasarkan kualifikasinya. Jadi sebaiknya mereka tidak ikut campur dalam penelitian evolusi hewan peliharaan dan proyeknya. Itulah yang harus mereka lakukan untuk membantu Qiao Bai dimanapun mereka bisa. Setelah diingatkan oleh istrinya, Lu Yongjin akhirnya sadar. Wajahnya menunjukkan ekspresi malu. Qiao Bai tidak terlalu peduli. Baik Lu Yongjin maupun Sui Yu bukanlah orang jahat, dan mereka tidak memiliki niat buruk untuk ingin menggantikannya. Dengan sedikit pelatihan, mereka bisa menjadi alat yang berguna. Kadang-kadang akan ada beberapa konflik kecil ide dan sebagainya, dan Qiao Bai juga menerimanya. Selama mereka rukun dalam jangka waktu yang lama, masalah-masalah ini pasti akan teratasi. Setelah mengatur masalah laboratorium,
Qiao Bai dan Qirong naik pesawat ke kota Dongsu bersama. Qiao Bai, izinkan aku mengajakmu menemui rekan-rekanku dulu. Qirong mengangkat kacamatanya dan berkata dengan ekspresi agak malu, "Yah, ada dua dari mereka yang mungkin memiliki temperamen buruk dengan mereka. Mereka bukan orang jahat, itu hanya karena mereka tidak memahamimu." Mendengar kata-kata ragu-ragu Qirong, Qiao Bai segera mengerti maksudnya. "Apakah menurutmu aku masuk melalui pintu belakang?" Qiao Bai berkata sambil tersenyum, "Atau menurutmu reputasi dan kekuatanku tidak cocok?" Qirong, "Hai." Qirong terbatuk dua kali dengan ekspresi malu. Ini adalah kerugian dari bertatap muka. Selain itu, Qirong pada awalnya bukanlah orang yang berpikiran mendalam, jadi Qiao Bai melakukannya dengan benar. Dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi wajahnya, jadi dia hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Qiao Bai tersenyum, "Tidak masalah, yang terbaik dariku adalah membuat mereka terkesan dengan kekuatanku." Qiao Bai berkata dengan percaya diri dan tanpa basa-basi. Qirong tertegun sejenak, lalu tertawa. "Ahem, kamu benar, kamu sangat pandai membuat orang lain terkesan dengan kekuatanmu yang sebenarnya." Entah itu Qirong sendiri, atau istrinya Qin Lan, atau Sun Guoping dan Gu Hongyu. Bukankah mereka semua terkesan dengan kekuatan Qiao Bai berulang kali setelah mengenal orang aslinya? Pikiran Qiao Bai. Hasil dari Qiao Bai. Ini akan menerobos hambatan yang disebabkan oleh usia Qiao Bai dan membuat orang lain kagum. Kekhawatiran kecil yang dimiliki Qirong setelah berkomunikasi dengan teman-temannya hilang sepenuhnya dalam beberapa kata Qiao Bai. Menunggu turun dari pesawat, Qirong membawa Qiao Bai langsung ke hotel yang paling dekat dengan tempat terlarang di kota Dongsu. Orang lain yang datang lebih dulu sedang menunggu di hotel. Masuk ke hotel, naik lift ke lantai yang ditentukan. Begitu dia keluar dari lift, Qiao Bai bertemu dengan dua mata yang samar-samar jahat. Qiao Bai tidak takut, terlebih lagi, Qirong telah memberitahunya tentang masalah ini sebelumnya, jadi Qiao Bai mengetahuinya dengan baik. Ada begitu banyak orang di sini. Qirong melirik semua orang yang telah datang, dan menemukan bahwa hampir semuanya telah tiba, dan hanya dua orang yang belum datang. Qirong menoleh ke samping untuk memperlihatkan Qiao Bai yang berdiri di sampingnya, dan berkata secara proaktif, "Di sini, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah profesor muda dari Nanyang yang mempelajari evolusi hewan peliharaan, Qiao Bai, yang saya undang secara khusus untuk pertemuan kita, kegiatan ekstrakurikuler." Petik 2. Anda pasti pernah mendengar namanya. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Seorang wanita berusia 40-an dengan senyum ramah berkata dengan lembut, "Itu sangat terkenal, Profesor kecil. Saya harap kita semua bisa rukun dengan bahagia selama perjalanan kegiatan ekstrakurikuler ini." Sebelum Qiao Bai mengatakan apapun, sebuah suara yang tidak kooperatif tiba-tiba terdengar di sampingnya. Mendengus, membeli ketenaran dan memancing reputasi. Bab 92. Seekor burung melawan dua hewan peliharaan. Status kakak perempuan tertua tidak tergoyahkan. Mendengar ini, Qiao Bai menoleh untuk melihat ke arah pembicara. Dia adalah seorang pria muda dengan potongan cepat yang tampak berusia awal 20-an. Di sampingnya berdiri temannya, seorang pemuda yang tampak seumuran dengannya dan memiliki bintik-bintik di wajahnya. Keduanya adalah orang termuda yang hadir kecuali Qiao Bai. Pandangan tidak bersahabat yang dirasakan Qiao Bai barusan berasal dari dua orang ini. Menyadari bahwa Qiao Bai melihat ke arah mereka, pemuda berkepala datar itu mendengus keras ke arah Qiao Bai, hampir dengan kata provokasi tertulis dengan jelas di matanya. Meskipun pemuda berbintik-bintik di sebelahnya memandang rendah Qiao Bai, dia benar-benar tidak ingin secara aktif memprovokasi Qiao Bai. Saat matanya bertemu dengan mata Qiao Bai, ekspresi kematian, rasa malu, dan rasa sakit muncul di wajahnya secara bergantian. Melihat ini, Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. "Belum lagi, ini cukup menarik. Saya takut padanya dan sekaligus membencinya." Qiao Bai sedikit penasaran,
bagaimana gambarannya di hati orang-orang ini? Bagaimana bisa kedua orang ini begitu membencinya? Qiao Bai tidak mengerti. Qiao Bai mencoba berkomunikasi dengan Qirong dengan matanya, komunikasinya gagal. Fakta membuktikannya. Meskipun keduanya bersatu, sebenarnya tidak ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Sebaliknya, wanita tua cantik di sebelahnya dan kakak laki-laki lainnya yang terlalu banyak berolahraga dan memiliki sosok seperti pintu ganda memandang ke arah Qiao Bai dengan tatapan agak terkejut di mata mereka. Pria muda pada usia ini adalah pihak yang paling kecil kemungkinannya untuk terprovokasi. Tatapan dari anak laki-laki dengan kepala datar dan bintik-bintik, ditambah dengan kata-kata kasar itu. Dia akan meledak tidak peduli apapun yang terjadi, kan? Tidak menyangka, mentalitas Qiao Bai jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Dengan penglihatannya, mereka secara alami dapat mengetahui apakah seseorang berpura-pura tidak peduli atau benar-benar tidak peduli. Seperti Qiao Bai, dia sama sekali tidak marah. Toleransi, tenang, dan semua kepercayaan yang ditunjukkan Qiao Bai pada kemurahan hati semacam ini berasal dari keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Setelah menyadari hal ini, wanita cantik dan saudara lelaki berpintu ganda itu saling memandang, bertukar pandang, dan segera menyadari penilaian Qiao Bai. Jangan katakan apa pencapaian Qiao Bai di masa depan. Hanya melihat pencapaiannya saat ini, ditambah dengan kemurahan hati Qiao Bai. Masa depan Qiao Bai pasti tidak akan biasa-biasa saja. Untuk sementara, entah itu wanita cantik dengan senyum lembut atau pria tidak tersenyum dengan pintu ganda, mata yang dia lihat ke arah Qiao Bai menunjukkan rasa hormat yang nyata. Pemuda berkepala datar itu tidak menyangka bahwa Qiao Bai tidak akan marah sama sekali ketika mendengar perkataannya. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia berkata dengan marah, "Sudah terpasang sekarang." Seperti yang diharapkan, "Sai, tolong berhenti bicara," guru dan yang lainnya masih menonton. Pemuda berbintik-bintik itu memperhatikan kerutan Qirong dan dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik pakaian Sai. Sai pun mengetahuinya setelah diingatkan. Dia tidak berniat diam, dan terus mengomel, "Berhenti bicara. Kenapa kamu tidak biarkan aku mengatakannya? Chen Yi, lepaskan aku. Aku tidak hanya ingin mengatakannya, aku juga ingin mengatakannya dengan lantang." Sai tiba-tiba melambaikan tangan temannya, menunjuk ke arah Qiao Bai dan mulai melampiaskan ketidakpuasan batinnya. "Kami berdua adalah master binatang tingkat 3 semu, lagi pula. Dia adalah murid terdaftar Guru Mo dan akan diterima di Akademi Master Binatang tahun depan. Bisa datang bersama Guru Mo adalah sesuatu yang kami peroleh melalui kerja keras. Kenapa harus dia? Ini tentang kekuatan tetapi bukan kekuatan, ini tentang kemampuan, itu semua hanya masalah membual. Apa perbedaan antara membawanya bersamamu dan membawa botol minum? Lebih baik biarkan dia datang." Sai disela sebelum dia selesai berbicara. "Bagaimana kamu tahu bahwa Qiao Bai tidak memiliki kemampuan?" Qiao Bai tidak berbicara, dan Qirong sudah sedikit tidak sabar. Sebelum datang, dia berulang kali membicarakan tentang Qiao Bai di grup. Dia juga menebak sebelumnya bahwa kedua siswa ini kemungkinan besar masih tidak menyukai Qiao Bai. Namun, Qirong telah memvaksinasi Qiao Bai sebelumnya. Jika itu hanya gesekan kecil, Qiao Bai tidak akan mengambil hati. Qirong masih mengetahui kemurahan hati Qiao Bai. Tak disangka, kedua orang ini langsung menembakkan senjata begitu mereka muncul. Terutama ketika saya mendengar nada bicara mereka berdua, mereka sepertinya mengeluh tentang ketidakadilan orang lain. Qirong tidak bisa duduk diam dan menonton. "Sue Xiang, kamu seorang pelajar." Qirong mengerutkan kening dan melihat ke samping, kakak berpintu ganda. Kakak berpintu ganda itu juga menatap kedua siswa itu dengan serius dan dingin. "Diam, ini bukan tempat bagimu untuk bertengkar. Sebenarnya, selama saya, Guru Ye, dan Guru Qi setuju, Anda dapat bergabung dengan tim petualangan ekstrakurikuler ini. Pendapat Anda berdua tidak penting.
dan masih belum diketahui apakah kamu bisa resmi menjadi muridku tahun depan. Siapa yang membuatmu menjadi sombong di hadapanku? Beberapa kata langsung membungkam mereka berdua, dan Sai serta Chen Yi tidak berani berbicara lagi. Di mana permintaan maafnya? Tapi saudara laki-laki Suexiang yang memiliki pintu ganda jelas tidak bermaksud membiarkan mereka pergi begitu saja. Sai sepertinya ingin mempertahankan sesuatu, tetapi saudara Suangmen Suexiang tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, tidak apa-apa memaksakan kesan pertama kalian satu sama lain dan menyemprotkan bubuk secara acak tanpa mengetahui situasi sebenarnya. Haruskah aku meminta maaf? Kalau tidak mau minta maaf, kalian boleh pergi sekarang. Padahal, ketidakhadiran kalian berdua dalam kegiatan ekstrakurikuler ini tidak ada hubungannya dengan itu. Sai dan Chen Yi. Saya minta maaf. Permintaan maaf ganda terdengar, dan Chen Yi, seorang pria muda dengan bintik-bintik, menatap Qiao Bai dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Pemuda berkepala datar lainnya, Sai, berbeda. Matanya penuh amarah, tapi dia tidak berani melampiaskannya pada Qiao Bai. Dia hampir mati lemas. Biasanya, Qiao Bai masih bisa mengeluh bahwa Brother Flathead layak menjadi Brother Flathead. Ubah sekarang, Qiao Bai. Tidak, Qiao Bai memandangi saudara laki-laki berpintu ganda itu dengan mata terkejut. Bisep yang terlihat jelas dari bisep yang menonjol, dua otot dada tebal yang tidak bisa ditutupi oleh pakaian. Sosok ini adalah fisik pria kuat ini. Apakah Anda mengatakan namanya adalah Suexiang? Qiao Bai sama sekali tidak mempertimbangkan pemikiran kedua orang itu, dan tentu saja dia tidak peduli apakah mereka meminta maaf atau tidak. Qiao Bai memandangi wanita cantik itu. Nama ini jelas lebih cocok dengan orang ini. Wanita cantik itu bertemu dengan tatapan Qiao Bai, dan senyuman yang tak tersembunyi segera muncul di matanya. Profesor kecil, jangan lihat aku. Aku bahkan tidak punya nama yang begitu lembut. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ye Linji. Saya seorang guru biologi luar biasa dan kelas praktik di Perguruan Tinggi Pengendalian Binatang Tiongkok Selatan. Anda bisa memanggil saya Guru Ye, kata Ye Linji sambil tersenyum lembut, dan menggeliat mengulurkan tangannya untuk menyentuh dada besar pria besar berpintu ganda di sampingnya. Tembakan sebelumnya, ini Mo Suexiang, rekan saya, yang bertanggung jawab atas kursus perawatan dan pengobatan makhluk luar biasa. Mo Suexiang, yang payudaranya ditampar. Dua rona merah muncul di wajah Guru Mo, dan telinganya menjadi sedikit merah, dan dia hampir tidak bisa mempertahankan ekspresi seriusnya. Dibandingkan dengan dia, Ye Linji yang lembut dan cantik lebih seperti itu. Qiao Bai. Perbedaan antara keduanya cukup besar. Qiao Bai terkekeh dan dengan cepat menerima kenyataan ini. Dunia, penuh keajaiban. Berbahagialah saja. Ye Linji sepertinya tidak menyangka Qiao Bai akan menerimanya begitu cepat. Saat dia menurunkan tangannya, masih ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Apakah kamu menerimanya begitu cepat? Saya pikir Guru Qi akan membawanya, orang baru di sini. Aku bersenang-senang lagi, ahem, aku bisa melihat beberapa ekspresi menyenangkan lagi. Guru Ye, kamu hampir selesai. Qirong mengangkat kacamatanya dengan ekspresi tidak kompeten. Qiao Bai juga sangat menyadari bahwa wanita cantik yang terlihat lembut dan baik hati ini sebenarnya adalah orang yang suka bersenang-senang dengan beberapa sifat penghindar pajak. Hati-hati, jangan mudah tersinggung. Qiao Bai sering berinteraksi dengan ketiga guru tersebut, tetapi Sai, seorang pemuda berkepala datar, dan Chen Yi, seorang pemuda berbintik-bintik, yang pertama datang, diabaikan. Bahkan jika mereka berdua ingin mengambil inisiatif untuk bergabung dalam percakapan antara empat orang lainnya, mereka tidak dapat menemukan peluang yang cocok sama sekali. Setelah beberapa saat, dua orang lagi datang, berusia sekitar 30 tahun dan bersemangat. Tetapi hanya dengan melihat temperamen kedua orang ini, Qiao Bai dapat mengatakan bahwa kedua pendatang baru itu tidak mengenal orang-orang yang hadir, dan mereka bahkan tidak seakrab dia. Guru Ye dan Guru Mo, yang dia kenal, baru saja bertemu.
Haruskah dia menjadi anggota tim ekspedisi yang disewa? Kalau begitu mari kita semua duduk dan membicarakan tentang rute menuju tempat terlarang. Setelah kedua orang ini masuk, Ye Linji berinisiatif mengundang semua orang untuk duduk bersama, dan secara singkat memperkenalkan identitas orang-orang yang hadir. Qirong bertanggung jawab untuk menganalisis dan mencatat makhluk luar biasa yang hidup di dalamnya berdasarkan lingkungan habitat yang mereka temukan. Mo Xuexiang bertanggung jawab atas dukungan logistik. Ye Linji bertanggung jawab untuk melindungi keamanan tim di tanah terlarang. Qiao Bai menggunakan pengetahuan profesionalnya tentang evolusi hewan peliharaan, bekerja sama dengan Qirong untuk mencatat dan menganalisis di tempat makhluk luar biasa yang mungkin adalah bunga matahari sinar matahari. Sai dan Chen Yi, siswa guru Mo, memperoleh pengalaman dan bertanggung jawab atas keselamatan kerja bersama dengan guru Ye. Dua anggota tim eksplorasi tanah terlarang kota Dongsu yang namanya tidak terlalu penting terutama menggunakan pengalaman lapangan mereka yang kaya untuk bekerja sama dengan guru Mo untuk bertanggung jawab atas logistik. 8 orang, sebagai tim ekspedisi sementara yang harus masuk jauh ke dalam tanah terlarang, jumlah ini tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Hanya saja ada 2 orang biasa di dalam yang bukan master binatang, Qirong dan Mo Xuexiang. Setelah mengetahui hal ini, mata Qiao Bai menjadi lebih rumit. Orang baik, 3 guru dalam tim, 2 pria dan 1 wanita, adalah kombinasi grup komik klasik berdarah panas. Terakhir, beritahu dia bahwa kedua kakak laki-laki tertua adalah bunga yang lembut, tapi siapa di antara mereka yang merupakan satu-satunya wanita yang merupakan penyerang sebenarnya? Apakah kamu mengkhawatirkan keselamatan, Profesor kecil? Jangan takut gelombang. Setelah Ye Linji selesai berbicara, dia melihat tatapan aneh di mata Qiao Bai pada kedua pria dewasa itu. Dia mengira Qiao Bai khawatir, jadi dia tersenyum dan menggoda gelombang besar. Chang Fa berkata, saya adalah master binatang tingkat 5. Meskipun sulit untuk mencapai tingkat berikutnya, kekuatan saya masih dapat meyakinkan Anda, Profesor kecil. 1 master binatang tingkat 5 dan 4 master binatang tingkat 2 lebih dari cukup untuk melindungi orang-orang ini. Setelah berbicara, Ye Linji berkedip ke arah Qiao Bai. Guru Ye, apakah kamu sudah menjadi master binatang tingkat 5? Dia tidak lagi mengkhawatirkan masalah keselamatan. Orang baik, master binatang tingkat 5, jenis di mana ke-6 makhluk luar biasa memiliki kontrak penuh. Master binatang yang ditempatkan di tanah terlarang hanya berada pada level ini. Qiao Bai sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan perjalanan ini. Mereka berada di sana bukan untuk berburu. Jangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi makhluk liar yang luar biasa itu. Cukup berjalan dari luar masuk dan keluar lagi. Ada master binatang tingkat 5 yang aman dan sehat. 2 anggota sewaan lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka setelah mendengar ledakan kekuatan Ye Linji. Saya sudah selesai. Mari kita lakukan logistik dengan tenang. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang lain yang masih menjadi master binatang tingkat 2 di usia 30-an? Kekuatan Guru Ye memang dapat dipercaya dalam hal ini, dia ahli dalam memanfaatkan pengaruh. Qirong juga mengacungkan jempol pada Qiao Bai, kita berdua hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik dalam penelitian. Meskipun kita sedang menuju makhluk luar biasa yang sekilas terlihat seperti bunga matahari sinar matahari, jika kita bertemu dengan makhluk luar biasa lainnya di jalan, kita tidak dapat melakukan sedikit penelitian. Saat dia mengatakan itu, Qirong telah mengeluarkan buku catatan kecil dan pena yang dibawanya dari sakunya, dan menundukkan kepalanya untuk berdesir, tidak tahu harus menulis apa di kertas itu. Sebenarnya selain bunga matahari, kali ini saya juga tertarik dengan bunga kacang. Maka musim rumput Yingyao telah berlalu. Saya ingin mengamati dampak hilangnya rumput Yingyao terhadap status makhluk luar biasa di tanah terlarang. Bergumam, Qirong melontarkan banyak kata. Guru Ye menunjukkan ekspresi jijik. Guru Mo juga menoleh. Sai dan Chen Yi ingin maju untuk bergabung dalam diskusi, tetapi diabaikan oleh Qirong.
Qirong menatap langsung ke arah Qiao Bai. Ayo, Qiao Bai, lihat ini. Apakah kamu punya ide? Saat dia mengatakan ini, dia menyerahkan buku catatan di tangannya kepada Qiao Bai. Sai dan Chen Yi langsung diabaikan. Angin bertiup ke seluruh tubuh mereka, dan hawa dingin menyapu mereka. Sai menyaksikan Qiao Bai dengan lancar bergabung dalam diskusi dengan Qirong, dengan ekspresi ketidakpuasan yang sangat jelas di wajahnya. Apa yang membuatmu tidak yakin? Ye Linji bersandar di dada besar Guru Mo, melipat tangannya, dan berkata dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Bukannya kita tidak mengerti apa yang dia dan Profesor Qi bicarakan. Saudara laki-laki berkepala datar itu membuka mulutnya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Qiao Bai. Saya tidak tahan dengan sikap merendahkan orang itu. Ye Linji ingin tertawa lebih keras lagi ketika dia mendengar ini, menjauh. Matamu yang mana yang bisa mengatakan bahwa profesor kecil itu menyendiri? Apakah kamu pikir kamu memahami semua yang mereka diskusikan? Ye Linji tertawa lagi. Saya tidak akan memberitahu Anda seberapa banyak yang Anda ketahui. Mari kita lihat perbedaan usia antara Anda dan profesor kecil itu. Profesor kecil itu adalah seorang siswa sekolah menengah. Anda sedang mengikuti ujian masuk Akademi Pengendalian Binatang Tinggi dan sekitar untuk lulus dari perguruan tinggi. Perbedaan usia antara kalian berdua diabaikan olehmu atau dimakan oleh seekor anjing. Apakah kamu mampu menjadi profesor junior di sekolah menengah atas? Diam jika kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak peduli dengan pikiran picikmu dan apa yang disebut memperjuangkan temanmu. Meskipun kami semua mendukung generasi muda, apakah kami perlu berdiskusi dengan Anda siapa yang ingin kami dukung? Sai, seorang pemuda berkepala datar, wajahnya terbakar. Entah itu kata-kata Ye Linji atau tatapan yang tertuju padanya, sepertinya dia telah memahami dirinya sepenuhnya dan melihat setiap pemikiran jauh di dalam hatinya. Sai, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu untuk memperbaiki ketidakadilan, terdiam. Saya hanya berani bergumam dalam hati. Prestasi Qiao Bai. Bagaimana bisa? Seorang siswa sekolah menengah. Biasa, entah dia pembohong atau kota Ny secara paksa memaksakannya padanya untuk menciptakan dewa. Ye Linji telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Iblis kecil yang muda dan energi terobsesi padanya dan sangat cemburu sehingga dia tidak bisa tidak menolak untuk mempercayainya. Biarkan saja anak itu. Semakin Anda berhasil, semakin banyak Anda mendapatkan idenya. Jika Anda tidak mendapatkan idenya, kepala Anda akan berdarah. Masyarakat akan memberikan pukulan yang adil kepada siapapun yang menolak menundukkan kepalanya pada waktu yang tepat. Rombongan tidak terburu-buru untuk berangkat hari ini, melainkan beristirahat di hotel untuk hari itu. Setiap orang datang dari tempat lain dan perlu menyesuaikan diri. Sore harinya, Qiao Bai melepaskan 2 hewan peliharaannya. Beberapa Beastmaster lainnya juga melepaskan hewan peliharaan kecil mereka. Dibandingkan dengan musang kecil pada umumnya, semut api, ekor kucing mewah, dan binatang singa kecil, makhluk luar biasa umum ini diproduksi oleh Pusat Penangkaran Hewan Peliharaan di Tiongkok Selatan. Xiao Wu dan Mao Mao Chang dari Qiao Bai langsung mendapat perhatian paling besar. Apakah ini burung Tiongkok? Ye Linji meninggalkan payudara besarnya yang selama ini dia mainkan dan mendekati Xiao Wu, menjaga jarak yang relatif aman dari Xiao Wu. Ini memastikan bahwa Xiao Wu tidak akan merasa tidak nyaman dan dapat mengamati Xiao Wu dengan baik. Qiao Bai menjawab pertanyaan ini dengan sangat sabar untuk N+1 kali, ya, rasnya sendiri adalah Huan Yao. Xiao Wu berdiri di pangkuan Qiao Bai, memiringkan kepalanya dan menatap Ye Linji, rambut kusam di kepalanya bergetar 2 kali karena angin. Dengan begitu banyak orang dan hewan peliharaan di ruangan berbentuk lingkaran besar, momentum Xiao Wu agak tidak terkendali. Xiao Wu, pangkat. Binatang buas yang hadir harus diberitahu siapa kakak perempuan tertua sebenarnya di sini. Lalu, sebelum Qiao Bai sempat bereaksi, Xiao Wu bergegas menuju binatang lainnya seperti harimau lapar yang turun dari gunung.
Musang kecil dari saudara laki-laki berkepala datar Sai dan kucing mewah dari pemuda berbintik-bintik Chen Yi telah menjadi momok nomor 1 bagi Xiao Wu. Musang kecil, meong meong meong. Apa kesalahan Mao Mao? Mengapa kamu ingin memukul kucing tanpa alasan? Ki, katail ungu, kicauan, kicauan, membantu, mati, mati. Xiao Wu, lebih besar dari V asterisk. Kaulah yang dipukuli. Jangan mengira burung-burung itu tidak mendengarnya. Seorang ahli binatang yang menindas burung. Buruk, burung itu harus dihukum dengan adil. Musang kecil dan boneka kucing yang secara polos terlibat karena perbuatan majikan hewan mereka, air mata mengalir di wajah mereka. JPG. Kekuatan kucing musang kecil dan pumewah ada di level kelima dan satu lagi di level keempat. Kekuatan mereka sendiri sedikit kalah dengan Xiao Wu, belum lagi Xiao Wu juga telah membangkitkan beberapa garis keturunannya, dan mereka bisa bertarung, selusin bahkan jika mereka melewatkan satu level, apalagi dua hal kecil yang kekuatannya tidak sebaik itu. Xiao Wu, satu untuk setiap sayap. Tahun ini burung itu menjadi nomor 1. Mao Mao Chong, yang baru saja hendak bergegas keluar untuk bertarung dengan kakak perempuan tertuanya, juga terkejut sampai-sampai terkejut. Kucing-kucing, Kuk, kakak perempuan tertua benar-benar hebat. Tidak ada tempat bagi naga untuk bermain sama sekali. Saudara laki-laki berkepala datar Sai dan pemuda berbintik-bintik di sampingnya juga sangat terkejut dengan penampilan kekuatan Xiao Wu. Berapa level burung ini? Musang kecil, lawan. Kamu seekor kucing, kamu seharusnya bisa menangkap burung secara alami. Sai menyemangati musang kecil itu dengan keras, matanya penuh rasa tidak percaya. Seekor kucing, master binatang tingkat 2, hewan peliharaan. Tingkat rendah tingkat 5, musang kecil, tidak dapat mengalahkan burung yang merupakan master binatang resmi. Apakah kamu yakin ini bukan lelucon? Apakah kamu yakin tidak mau memberiku beberapa instruksi? Kalau tidak, burung Cina kecilmu mungkin akan menderita kerugian nanti. Ye Linji memandang ke arah Sai, yang hendak bergabung dalam pertarungan antara musang kecil dan si hitam kecil burung, dan menatap Qiao Bai sambil tersenyum. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Xiao Wu hanya bermain-main sekarang, tidak ada permusuhan yang nyata. Tetapi jika pihak lain mengambil tindakan, baiklah, Qiao Bai akan menyalakan lilin untuk musang kecil terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, Sai tidak dapat menahannya lagi. Anda tidak bisa menjelek-jelekkan Qiao Bai, tapi Anda tidak bisa mengalahkan hewan peliharaan Qiao Bai. Kakak laki-lakinya yang berkepala datar adalah master binatang tingkat 2. Xiao Wu merasakan niat Sai. Tetapi Xiao Wu tidak takut sama sekali, dan bahkan merasa sedikit bersemangat. Xiao Wu berbalik dan menatap Mao Mao Chong. Tidakkah kamu juga ingin datang dan membantu? Ayo, beri Anda kesempatan sekarang. Benda berbulu itu diserahkan padamu. Rumah ini, hanya burung yang bisa berbulu. Xiao Wu sudah lama tidak senang dengan rambut halus dan seputih salju dari Pluspu. Dibandingkan dengan musang kecil, lebih penting mengalahkan musang kecil terlebih dahulu. Xiao Wu sangat perhatian dan memberikan tugas untuk memukuli Pluspu kepada Mao Mao Chang. Kucing-kucing, asterisk pangkat O pangkat, besar, isi daya bebeknya, panjang adalah yang paling mengagumkan. Pumewah yang diusir dari pertempuran oleh Xiao Wu. Kepalaku terasa pusing, bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia dikalahkan oleh petinju kelas berat, Taisan. Pumewah, kicauan, menciak, jiumin, fiu. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Saat menghadapi boneka Katails, kucing tersebut memberikan permainan penuh pada inisiatif subjektifnya dan langsung memainkan boneka kucing tersebut ke dalam bola benangnya. Kucing mewah tersebut dimainkan dengan 7 kaki kucing tersebut. Ingin melawan, perlawanan gagal. Orang ini tahu cara menggunakan racun. Racun ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilawan oleh babi mewah tipe racun. Setelah 3 atau 2 klik, boneka Katail benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung dan menjadi mainan baru kucing ketika ia berbaring. Bola buluku.
Setelah melihat ini, Chen Yi, seorang pria muda dengan bintik-bintik, malah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, bukannya pluspu. Di sisi lain, wajah Sai menunjukkan ekspresi kebencian terhadap baja. Hewan peliharaan dari Master Binatang tingkat 2 yang bermartabat tidak bisa mengalahkan hewan peliharaan dari Master Binatang resmi. Pada akhirnya, itu bukan terserah dia. Bukan hal yang aneh jika seseorang mudah marah dan ingin mengambil inisiatif untuk melawan setelah diprovokasi oleh hewan peliharaan resmi Beastmaster. Pintou Gesai sangat bertekad dan memilih Xiao Wu sebagai sasaran serangannya. Musang kecil, menerkam. Pertempuran dimulai, pertempuran berakhir. Saat musang kecil itu menerkam ke arah Xiao Wu, ia disambut oleh skill pasif Xiao Wu, Eye of the King. Pahlawan sejati membunuh dengan matanya coret. Meong. Tarian api yang membara menyelimuti musang kecil itu, dan musang kecil itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Walaupun musang kecil telah mempelajari skill atribut api, bukan berarti musang kecil atribut api tidak dapat menahan kerusakan yang disebabkan oleh skill atribut api. Gelombang serangan balik ini secara langsung menyebabkan musang kecil itu berbaring terlebih dahulu. Dalam sekejap, ruangan menjadi sunyi. Dua staf logistik yang disewa, Mo Xuexiang dan Ye Linji semuanya melihat ke arah Xiao Wu dan musang kecil. Musang kecil, segalanya bergerak terlalu cepat, benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Sai. Dia telah menyiapkan rencana sebelumnya tentang bagaimana menjelaskan dirinya sendiri setelah menyakiti burung itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang jatuh pertama pada akhirnya adalah musang kecilnya sendiri. Sai, apa yang terjadi? Siapa dia? Kamu. Sai segera mengambil musang kecil itu dan berbalik untuk meminta penjelasan pada Qiao Bai. Detik berikutnya, momentum yang melonjak melanda seluruh ruangan. Jika semua orang baru saja terkena aura kuat ini, maka Sai adalah satu-satunya di antara semua manusia dan binatang yang hadir yang menghadapi aura kuat ini secara langsung. Pikiran Sai menjadi kosong sesaat. Di depan mata, hanya Xiao Wu yang terlihat dengan sayap terbentang, memperlihatkan warna merah keemasan yang menyilaukan di bawah bulunya, dan matanya tak terhentikan. Mata merah keemasan itu dipenuhi dengan ekspresi acuh tak acuh dan meremehkan yang tidak membuat Sai tertarik sama sekali. Ini seperti mengatakan lagi, itu saja. Itu dia, Sai. Jantung Sai berdebar tak terkendali. Melompat lebih cepat dan lebih cepat, melompat lebih cepat dan lebih cepat. Seolah-olah dia bisa melompat keluar dari dadanya pada detik berikutnya. Saudara Flathead tidak dapat mengangkat kepalanya lagi, dan dia sangat panik hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Xiao Wu, hampir selesai. Saat ini, Qiao Bai berjalan di belakang Xiao Wu. Dalam posisi memeluk ayam, dia menggendong Xiao Wu, yang melebarkan sayapnya dengan mengancam dan mengancam Sai. Menutup sayap, pegang dalam pelukanmu. Xiao Wu, aura tidak baik yang hadir tadi tiba-tiba turun. Xiao Wu memiringkan kepalanya. Garis bawah, baiklah baiklah. Siapa yang menjadikan burung seperti tuan binatang? Xiao Wu merentangkan sayapnya dan menepuk lengan Qiao Bai 2 kali. Aura kuat yang tadinya melayang di dalam ruangan juga menghilang sepenuhnya. Qiao Bai mengambil 2 langkah ke depan dan mengambil kucing itu, Mao Wangchong, yang masih bermain dengan boneka Katails. Hampir tidak apa-apa, aku benar-benar akan mati jika terus bermain dengan pluspu. Saat dia mengatakan itu, Qiao Bai menundukkan kepalanya dan melirik ke arah pluspu. Yah, dia merasa sedikit bersalah. Hanya beberapa ratus juta poin. Saya tidak tahu apakah itu karena keracunan atau permainan serangga kucing, tetapi bulu mewah yang awalnya berwarna putih berubah menjadi abu-abu, dengan beberapa helai warna hitam, ungu dan ungu di rambutnya. Qiao Bai menoleh. Pertempuran, itu hampir tidak dianggap sebagai pertempuran. Sedikit kejutan akan terjadi selama pertempuran. Memikirkan tentang Qiao Bai, dia segera meninggalkan medan perang dengan 2 anak kecilnya yang gelisah di pelukannya. Kedua staf pendukung yang disewa itu menghela napas lega, begitu pula pemuda berbintik-bintik di samping mereka. Kemudian,
Terdengar suara, dong, dari dalam kamar. Itu adalah suara Sayi yang benar-benar santai, kakinya membentur lantai tak terkendali. Chen Yi. Chen Yi melihat ke kiri dan ke kanan tetapi tidak melihat ada orang yang mengulurkan tangan untuk membantu. Karena persahabatan, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan bersiap untuk membantu Sayi berdiri. Sesuatu yang dia sesali terjadi, Sayi berkata, Yue, dan tidak terpengaruh olehnya. Dia muntah secara terkendali pada Chen Yi, yang baru saja hendak mengulurkan tangan untuk membantunya. Persaudaraan berakhir hari ini. Singkatnya, setelah semua ini, Sayi tidak berani memprovokasi Qiao Bai lagi. Luka bakar pada musang kecil segera disembuhkan dengan bantuan gurumu. Musang kecil kembali menjadi musang kecil yang lincah. Di sisi lain, agak merepotkan untuk menghilangkan racun dari kucing mewah tersebut. Untungnya, Mo Xuexiang sangat andal dalam bidang logistik, dan dia mampu menghilangkan racun dari kucing mewah tersebut sepenuhnya dalam waktu singkat. Hasilnya, Qiao Bai juga mendapatkan lingkungan yang tenang. Entah karena dia menyadari bahwa Qiao Bai berbeda dari apa yang dia bayangkan, atau karena dia tidak ingin dipermalukan lagi di depan Qiao Bai, Sayi pada dasarnya tidak berani berada di depan Qiao Bai selama ini, lebih dari 3 detik malam itu. Pemuda berbintik-bintik Chen Yi membuang pandangan menghina pada Qiao Bai sebelumnya dan tidak bisa diam. Qiao Bai, yang memperhatikan pemandangan ini, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tak terkalahkan, ini sangat sepi. Ye Linji menatap Qiao Bai setelah mendengar ini, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, tak terkalahkan. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Aku sangat tertarik dengan hewan peliharaanmu, keduanya. Burung Tiongkok yang berevolusi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana dengan yang lainnya? Ye Linji menjadi penasaran. Meskipun tampaknya Mao Mao Chong tidak menunjukkan banyak sorotan sepanjang keseluruhan proses itu dibandingkan dengan Xiao Wu. Momentum terakhir Xiao Wu benar-benar menakutkan. Bahkan Ye Linji, yang bukan sasaran utama Xiao Wu, merasakan sensasi menyengat seolah ada sulaman tipis yang menusuk kulitnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh hewan peliharaan biasa. Adapun Mao Mao Chong, kekuatannya jelas belum menembus ke tingkat keempat, tetapi dia hanya berada di tingkat menengah dari tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa memperlakukan katail mewah tingkat keempat sebagai mainan? Ini bahkan lebih keterlaluan daripada Xiao Wu. Saya bercanda, kata Qiao Bai dengan serius, seolah kata-kata tadi tidak keluar dari mulutnya sama sekali. Ye Linji mendengus pelan, bertarung dengan master binatang tingkat 5. Merasa kasihan, Qiao Bai sangat galak, tetapi tidak sampai sejauh ini. Orang lain. Bukankah ini cukup sengit? Qiao Bai sudah sangat kuat. Xiao Wu telah menunjukkan kekuatannya kepada semua orang sore ini. Semua orang juga tahu bahwa level Xiao Wu adalah level menengah kelima. Namun, seorang master binatang tingkat pertama hanya diharuskan memiliki 1 binatang peliharaan tingkat kelima dan 2 binatang peliharaan tingkat ketiga. Qiao Bai tinggal sedikit lagi untuk menjadi master binatang tingkat pertama. Selama Qiao Bai bermeditasi dan membuka posisi kontrak hewan peliharaan ketiga, Qiao Bai akan menjadi master binatang tingkat pertama yang dikonfirmasi. Pertanyaannya adalah, berapa umur Qiao Bai? Singkatnya, bahkan Chen Yi, yang awalnya tidak menyukai Qiao Bai, memandang Qiao Bai dengan penuh kekaguman di matanya. Setelah makan malam, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Karena jumlah kamar suite terbatas dan tidak cukup ruang untuk 8 orang, kecuali 3 guru dan Qiao Bai, 4 orang lainnya berbagi kamar dengan 2 orang. Begitu Sayi masuk ke kamar, dia melambaikan tangannya, mendengus keras, dan menatap ke arah Chen Yi. Apa yang kamu maksud dengan penampilan yang kamu berikan pada pria itu tadi? Luar biasa. Apa yang membuatmu luar biasa? Petik 2. Pertanyaan dimulai dengan kemarahan yang besar. Saya hanya berpikir dia sangat pandai memelihara hewan peliharaan. Chen Yi tidak terpengaruh sama sekali. Dia duduk di tempat tidur dan berkata dengan serius, awalnya kami tidak menyukainya karena kami mengira dia telah merampok Xiaoxi.
Lokasi. Jelas dia tidak memiliki banyak kekuatan, dan kemungkinan besar dia membual tentang reputasinya, tapi dia keluar dari arus melalui pintu belakang. Jika Xiaoxi dapat datang dengan beberapa guru, akan menjadi pengalaman praktik ekstrakurikuler yang baik bagi Xiaoxi untuk meningkatkan dari peneliti magang menjadi peneliti tingkat 5. Tetapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Budidaya hewan peliharaan dan evolusi hewan peliharaan mungkin berbeda, tetapi dia dapat membudidayakan hewan peliharaan hingga tingkat kelima di sekolah menengah, sungguh menakjubkan. Alis Sai berkerut dalam-dalam, apa yang akan kamu katakan? Apakah kita setuju untuk melawan orang itu bersama-sama? Kamu baru saja berbalik, kamu tidak punya posisi sama sekali. Prestasi itu bukan miliknya, dan pengembangbiakan hewan peliharaan belum tentu merupakan perbuatannya. Mungkin keluarga punya uang, dukungan aliansi, ada banyak kemungkinan. Chen Yi mengangkat bahunya, berbalik dan mulai berganti piyama untuk bersiap tidur. Ngomong-ngomong, kamu hanya tidak menyukainya. Kamu telah memakaikan kacamata berwarna untuknya dari lubuk hatimu yang paling dalam. Jika aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu, jangan katakan itu. Setelah mengatakan itu, Chen Yi berbalik dan berjalan ke kamar mandi tanpa melihat ke arah Sai. Sai, dunia yang dingin ini. Dia hanya merasa bahwa Qiao Bai tidak layak untuk posisi itu. Apa salahnya menjadi kuat? Apakah ini ada hubungannya dengan mempelajari evolusi hewan peliharaan? Master binatang terkuat tidak berarti dia adalah profesor evolusi binatang terkuat. Selain itu, Qiao Bai bukanlah master binatang terkuat. Sai bersumpah dalam hati, tidak. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkap ketidaktahuan dan kurangnya keterampilan Qiao Bai di depan semua orang. Beritahu semua orang bahwa Qiao Bai tidak memiliki bakat atau pengetahuan nyata dalam penelitian hewan peliharaan. Sai baru saja mengambil keputusan, dan mata merah keemasan Xiao Wu yang agung tanpa sadar muncul di benaknya. Sai gemetar. Dia tidak berani punya ide. Sai, tidurlah. Pikiranku masih sedikit tidak jelas malam ini. Tunggu saja sampai kamu bangun sepenuhnya besok. Singkatnya, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Keesokan harinya, Qiao Bai bangun pagi-pagi. Saya mengajak Xiao Wu dan Mao Mao Chang bermeditasi selama sekitar setengah jam. Ketika saya membuka mata, otak saya terasa sangat rileks dan terjaga sepenuhnya. Menggunakan meditasi untuk mengaktifkan otak setelah bangun tidur di pagi hari lebih efektif dibandingkan air dingin. Pagi, Xiao Wu. Qiao Bai mengusap kepala Xiao Wu dengan tangan kirinya dan meninggalkan ciuman selamat pagi di dahi Xiao Wu. Berbalik, dia mengusap Mao Mao Chong lagi, dan meninggalkan ciuman selamat pagi di tengah dahi Mao Mao Chong. Selamat pagi, Mao Mao Chong. Ciao, itu seekor naga. Itu seekor naga. Hari baru Chet Mao Chong dimulai dengan mengoreksi nama Qiao Bai. Sungguh serangga kucing. Jelas sekali dia adalah naga kucing yang perkasa dan mendominasi. Jiji, Cici. Mao Mao Chong menoleh ke Xiao Wu lagi dan memanggil. Kakak ipar sangat tampan kemarin. Long juga harus belajar dari kakak perempuan tertua. Lindungi sang Beastmaster. Penampilan Long kemarin kurang bagus. Xiao Wu menepuk kucing dan serangga itu lagi. Tidak masalah. Tenang saja. Menjadi lebih kuat juga membutuhkan proses gelombang. Kamu juga tidak buruk gelombang. Xiao Wu dan Mao Mao Chong berkomunikasi dengan gembira. Kedua anak kecil itu berada dalam suasana hati yang sangat bahagia. Hanya Qiao Bai, yang duduk di tengah, yang berada dalam suasana hati yang sedikit rumit. Tidak, apakah Anda masih merasa kekuatan Anda belum cukup kuat dan masih perlu bekerja lebih keras? Kucing mewah dan musang kecil yang diajak bermain kemarin benar-benar akan menangis. Qiao Bai membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih untuk menyerah. Lupakan. Dibandingkan dipukul oleh hewan peliharaan sendiri, tentu lebih baik dipukul oleh hewan peliharaan orang lain. Qiao Bai dengan sempurna mencapai konsensus dengan dua hewan peliharaannya. Setelah mandi sederhana,
Qiao Bai membawa Xiao Wu dan Mao Mao Chong ke bawah. Setelah sarapan di hotel, dia kembali ke kamar, mengenakan ransel yang telah dia siapkan, dan rombongan siap berangkat. Dengan adanya 3 orang guru dan surat keterangan kerjanya di sini, proses memasuki tempat terlarang kali ini jauh lebih mudah. Qiao Bai dan yang lainnya hanya perlu mendaftar saja. Setelah 2 bulan, Qiao Bai sekali lagi datang ke tempat terlarang di kota Dongzhou, dan Qiao Bai hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Kelihatannya sangat berbeda dari saat tahun baru Imlek. Semua rumput Yingcai telah hilang. Rumput Yingcai yang dulunya ada di mana-mana di sekitar tanah terlarang kini telah hilang. Aku bahkan tidak mampu membeli Ying Chao, Sai bergumam pelan, tapi tidak berani berbicara terlalu keras. Hanya Chen Yi yang berdiri di sampingnya yang mendengarnya. Chen Yi menghela nafas. Tidak peduli, tidak dapat mengendalikannya. Apakah kamu datang untuk memetik Ying Chao? Qirong berkata dengan sedikit terkejut, Ying Chao bukanlah ramuan yang sangat berharga. Jika kamu mau, beli saja sedikit. Terlalu merepotkan untuk dipetik. Ye Linji dan Mo Suexiang juga sangat setuju, sambil mengangguk ke samping. Untuk masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, biarlah mereka menghemat waktu. Kebaikan. Mendengar ini, Qiao Bai sepertinya memikirkan sesuatu. Tunggu sebentar. Apakah tidak ada berita baru dari Aliansi Pengendali Binatang Kota Dongzhou atau Asosiasi Peternak? Beberapa orang tercengang. Berita baru. Apa yang baru? Qiao Bai berpikir sejenak, melihat sekeliling, dan memastikan tidak ada orang lain kecuali kelompok mereka. Kemudian dia berkata, saya menemukan situasi khusus terkait dengan rumput Yingying. Saya tidak yakin pada saat itu, jadi saya memberitahu dia tentang hal itu. Wakil Presiden Chen dari Asosiasi Guru Pemuliaan. Saat dia berbicara, Qiao Bai dengan singkat menjelaskan situasinya saat itu. Masih belum ada kabar dari Chen Yuanjin dan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada masalah besar untuk memberitahu Qirong dan mereka. Mereka semua adalah orang-orang di lingkaran yang sama. Dapat dimengerti jika menjual sebuah berita berkali-kali sebagai bantuan, bukan? Belum lagi Qiao Bai adalah penemu masalah ini. Ya. Mendengar ini, mata Qirong dan Ye Linji langsung berbinar, termasuk Mo Suexiang, yang selalu terlihat keren, juga menunjukkan ekspresi tertarik. Emosi. Apakah itu benar-benar mempengaruhi kualitas obat herbal? Qirong berseru tidak percaya, apakah itu benar atau salah. Belum pernah mendengarnya. Qiao Bai merentangkan tangannya, sekarang Ying Chao sudah hilang, saya tidak tahu. Mungkin Wakil Presiden Chen sudah mendapatkan hasilnya. Qirong, benar. Saya akan mengirim pesan kepada orang itu ketika saya kembali. Tambahkan aku satu. Ye Linji juga berkata, jika ini benar, apa yang ingin Anda lakukan dengan menyembunyikannya? Apakah Asosiasi Peternak merahasiakan penemuan ini? Mustahil. Jangan pernah memikirkannya. Qiao Bai tersenyum tipis. Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan dia.